Hi, we are Ravenclaw and we are here to show you our project, Creating Communication Program with Gojek and Indonesia's Gig Economy. But first, what's actually happened? Pertama-tama, terdapat artikel yang mengatakan bahwa Gojek memperlakukan drivernya dengan tidak adil, seperti tarif pelayanan GoFood yang minim, jam kerja yang berlebihan, hingga ongkos perjalanan yang tidak sebanding. So now let's take a look at the case. Terdapat data yang mengatakan bahwa tarif pelayanan GoFood mengalami penurunan, yaitu tarif dihitung berdasarkan jarak per kilometer. Next, selain itu juga terdapat data mengenai driver ojol yang meninggal dunia dan diduga karena kelelahan kerja. Dari situ, publik mempertanyakan jam kerja untuk para driver ojol. Ditambah lagi dengan ketidakadilan pihak company Gojek membuat mereka untuk mogok kerja dan unjuk rasa. Sekarang, mari lihat bagaimana sebenarnya kesejahteraan Gojek di mata publik. Pada bagian ini, kami telah mencari mengenai keyword-keyword pada 5 artikel mengenai gig economy dan menemukan 35 keyword di artikel. Dan kemudian disempurnakan menjadi 27 keyword terkait akan isu hal itu, lalu menggunakan atletik untuk mengukur keyword tersebut. Nah, ternyata dari publik sendiri terdapat 17% sentimen positif terkait kesejahteraan Gojek, yang dimana berisi dukungan publik terhadap mitra driver. Namun justru terdapat 76% reaksi negatif dari publik terkait keadilan mereka. Kami juga mengumpulkan data wawancara kepada 1.400 mitra driver dan juga hampir 1.400 mitra GoFood. Jadi, kira-kira bagaimana respon mereka terkait isu tersebut? Yang pertama, kita mulai dari respon mitra driver dulu nih, terhadap kesejahteraan mitra driver Gojek. Ternyata terdapat 56% sentimen positif, 36% sentimen negatif, dan juga 18% sentimen netral. Mengenai program swadaya, ternyata ada 55% sentimen positif, 33% sentimen negatif, dan juga 12% sentimen netral. Lalu mengenai isu kasih jempol, terdapat 47 sentimen positif, 40% sentimen negatif, 13% sentimen netral. Tapi ternyata pada isu pahlawan, banyak driver yang belum tahu nih mengenai isu itu. Akhirnya hanya terdapat 48% sentimen negatif, lalu 36% sentimen positif, dan 15,5% sentimen netral. Lalu kira-kira bagaimana respon mitra GoFood terkait isu yang terjadi di driver Gojek? Pertama mengenai perubahan skema komisi nih. Ternyata banyak sentimen negatif tentang perubahan skema komisi. Ada 48% sentimen negatif, lalu diikuti dengan 39% sentimen positif, dan 13% sentimen netral. Next, respon mitra GoFood mengenai kesejahteraan driver. Ternyata banyak sentimen positif yang mereka berikan, yaitu sebanyak 59%, lalu terdapat sentimen negatif sebanyak 26%, dan sentimen netral sebanyak 15%. So what's the problem? Yes, dari data-data yang sudah kita temukan, kita analisis juga, kita menemukan 3 problem statement dalam hal ini. Yang pertama, program kampanye sosial atau ideological campaigns terkait kesejahteraan driver Gojek belum dikomunikasikan secara optimal. Yang kedua, bahasa dan sistem dalam program terkait kesejahteraan driver belum terkomunikasikan dengan baik pada mitra driver berusia lanjut. Yang terakhir, masih terdapat 44,3% mitra driver yang tahu tapi belum menggunakan program swadaya. Driver Gojek karena ya persepsi yang menganggap program tersebut tidak menguntungkan bagi driver. Selanjutnya, let's get right to the project. Dan setelah dari problem-problem yang kita temukan, kita bisa menyelesaikannya dengan smart objective dari Ravenclaw. Yang pertama, smart objective kita adalah meningkatkan minat mitra driver Gojek untuk turut berpartisipasi dalam program kesejahteraan driver menjadi 40% dalam 2 tahun. Dengan spesifiknya, yaitu meningkatkan minat mitra driver Gojek untuk turut berpartisipasi dalam program kesejahteraan driver. Dan kita mengukurnya meningkatkan sebesar 40% berdasarkan jumlah driver yang sudah tahu tapi belum menggunakan program swadaya Gojek. Dengan jangka waktu ya 2 tahun. Next. Nah, dari smart objektif kita bisa mendetailkan lagi nih dengan apa yang kita lakuin. Yang pertama, meningkatkan awareness mitra driver terkait program kesejahteraan yang diberikan Gojek berupa swadaya dan campaigns. Dan yang kedua, mengoptimalkan komunikasi secara khusus kepada mitra driver lanjut usia melalui program berkelanjutan. Dan yang ketiga, memberi pemahaman kepada mitra driver mengenai online dan offline campaigns yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Yang terakhir, meningkatkan pemahaman kepada mitra driver bahwa program swadaya mudah digunakan dan memberi keuntungan melalui event. Next. Selanjutnya, kami membuat program dari objektif kita, goals kita. Yang pertama ada program Hari Jadi Gojek, di mana kami berusaha memberikan apresiasi penghargaan berupa reward kepada para driver atas ketulusan dan kegigihannya dalam bekerja, dan hal tersebut juga dalam rangka Hari Jadinya Gojek. Dan yang kedua, program kedua, Satukan Aspirasi, Satukan Semangat, adalah program online di mana kami memberikan wadah aspirasi online kepada para driver. Aspirasi ini bisa berbentuk video kreatif maupun tweet atau pernyataan yang bisa diunggah di media sosial. Dan yang program ketiga, ada namanya Jangan Lupa Kesehatanmu, adalah program di mana kami memberikan kesehatan check up untuk para driver, sekaligus memberikan literasi mengenai program swadaya setiap 3 bulan sekali. Nantinya, hal ini akan menjamin kesehatan para driver, serta akan mendesire atau membuat keinginan para driver untuk menggunakan program swadaya lebih jauh lagi. Dan program yang keempat, Campaign Berjuang #BerjuangBareng, adalah campaign di mana konsep besarnya adalah mengajak customer ikut mendukung mitra driver yang beroperasi di tengah keadaan yang sulit dengan berjuang bersama. Dan program kelima, ada namanya Edukasi Program Kesetaraan Gojek, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau literasi mitra driver, khususnya lansia ya, terhadap penggunaan program kesejahteraan yang disediakan melalui edukasi khusus terhadap mereka selama setiap bulan. Dan yang terakhir, di program terakhir ada Duduk Bareng Pasukan Hijau, di mana kami membuat semacam event yang juga menjadi wadah aspirasi untuk para driver dan menghadirkan CEO Gojek dalam rangka meningkatkan hubungan baik antara driver dan pimpinan Gojek. Dan program tersebut diadakan pada tanggal 28 April yang juga bertepatan dengan Hari Kesehatan dan Hari Keselamatan Kerja. That's it. We're right on cloud. Thank you. Thank you.